close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storm- Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Kode Banget, channel yang membahas dunia ngoding dengan cara yang simple, jelas, dan pastinya kode banget. Di video kali ini kita akan membahas polimorfisme. Nah, memahami bagaimana polimorfisme itu memberikan fleksibel pada metode dalam kelas serta penerapannya dalam bahasa Python melalui metode overriding, simulasi overloading, dan konsep metode yang sama pada subclass gitu. Nah, di sini ada yang tahu apa itu polimorfisme? Nah, polimorfisme adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek atau yang disebut OOP yang memungkinkan satu nama metode merujuk ke berbagai implementasi yang berbeda tergantung pada objeknya. Nah, dalam Python, polimorfisme terutama diwujudkan melalui overriding, yaitu ketika subclass mendefinisikan ulang metode dari subclassnya. Nah, kita akan membahas polimorfisme melalui overriding dulu. Polimorfisme melalui overriding berarti setiap kelas bisa punya metode dengan nama yang sama, seperti deskripsi, tapi dengan isi implementasi yang berbeda-beda. Nah, saat objek dipanggil, metode yang dijalankan akan menyesuaikan dengan kelas tempat objek itu dibuat. Jadi meskipun nama metodenya sama, perilakunya bisa berbeda tergantung objeknya. Nah, ini dia inti dari polimorfisme. Ada ini contoh kodingannya, yaitu ada kelas kendaraan ya, atau yang disebut kelas induk. Semua kendaraan umum didefinisikan di sini. Kemudian ada deskripsi sel. Fungsi ini memberikan deskripsi umum untuk kendaraan. Nah, outputnya ini adalah kendaraan umum. Nah, seperti itu. Kemudian ada kelas mobil kendaraan. Ini adalah kelas turunan dari kendaraan, artinya mobil mewarisi sifat dari kendaraan tersebut. Nah, kemudian ada fungsi deskripsi. Di sini di override diganti untuk memberikan penjelasan khusus tentang mobil. Nah, outputnya mobil memiliki 4 roda dan cocok untuk perjalanan jauh. Kemudian ada kelas sepeda motor kendaraan. Ini juga merupakan kelas turunan dari kendaraan. Nah, yang terakhir ada fungsi deskripsi ya. Iya, deskripsi. Di sini juga di override untuk sepeda motor. Nah, outputnya sepeda motor lebih praktis di jalan sempit gitu. Di sini juga ada kenapa overriding itu penting. Yang pertama, memungkinkan kode tetap konsisten di struktur OOP. Dan yang kedua, mempermudah pengguna objek secara generik. Contohnya, semua objek memiliki metode suara walaupun isinya itu berbeda. Dan yang ketiga, digunakan dalam prinsip open closed atau prinsip kode boleh diperluas via subclass tanpa mengubah kode asli atau superclass. Dan kemudian ada penggunaan polimorfisme secara praktis. Dengan polimorfisme, fungsi ditampilkan deskripsi bisa menerima berbagai jenis objek itu, seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Selama mereka itu memiliki metode deskripsi. Nah, di sini ada contoh kodingannya, bisa kalian lihat ya. Nah, di sini ada fungsi tampilan deskripsi kendaraan untuk mencetak hasil dari metode deskripsi milik objek kendaraan.
fungsi ini menunjukkan konsep polimorfisme karena bisa digunakan untuk berbagai jenis kendaraan yang punya metode deskripsi. Nah, Python juga tidak mendukung overloading fungsinya secara langsung. Berbeda dari Java ya sama C++, Python tidak mendukung metode overloading dengan parameter yang berbeda. Python hanya menyimpan metode terakhir dengan nama yang sama. Metode sebelumnya akan ditimpa override tanpa error. Nah, di sini ada contoh programnya ya. Fungsi halo dalam kode ini harusnya digunakan untuk menyapa ya, menyapa. Yang pertama menyapa seorang berdasarkan nama, sedangkan yang kedua menyapa semua orang. Namun karena Python hanya mengenali satu fungsi dengan nama yang sama, maka hanya fungsi halo yang terakhir akan berjalan. Oke, berikutnya ada alternatif overloading di Python yang menjelaskan bagaimana sih Python menangani overloading. Ya, cara menanganinya yaitu penggunaan fungsi yang sama dengan parameter berbeda, karena Python tidak mendukung metode overloading secara langsung seperti Java atau C++. Nah, contoh di sini ada contohnya ya. Contoh fungsi halo self nama semua ini berfungsi untuk menyapa satu orang atau semua orang. Jika tidak diberikan nama, maka akan mencetak halo semua gitu. Jika diberikan nama seperti misalnya Bayu, maka hasilnya akan memanggil halo Bayu gitu. Nah, di sini juga ada fungsi halo self argumen digunakan untuk menyapa banyak orang sekaligus. Jika nama tersebut dimasukkan, nah semua nama akan disapa satu persatu gitu. Jika ada ya, hasilnya tetap halo semua gitu. Kemudian di sini juga ada perbandingan polimorfisme, overriding dan overloading. Nah, kalau overriding, kemampuan metode yang sama berperilaku berbeda di subclass itu. Nah, sedangkan overloading, kemampuan membuat beberapa metode dengan nama sama tapi parameternya itu berbeda. Nah, ada juga cara kerjanya. Kalau overriding, subclass menimpa metode dari superclass, sedangkan overloading, metode dibedakan berdasarkan jumlah tipe parameter. Nah, contoh bahasa pendukungnya itu kalau overriding menggunakan Python, Java, dan C++, sedangkan overloading hanya menggunakan dua saja, yaitu Java dan C++. Nah, ada juga dukungannya dari Python. Kalau overriding didukung langsung, sedangkan overloading berbeda, dia tidak didukung langsung secara langsung. Kemudian ada tujuannya juga ya, ada tujuannya. Overriding meningkatkan fleksibel dan keterbacaan, sedangkan overloading mempermudah pemanggilan metode dengan argumen yang berbeda. Nah, contoh overriding, objek info memanggil versi sesuai kelasnya kan. Nah, sedangkan overloading, sapa dan sapa nama dianggap dua metode berbeda. Lalu implementasi di Python, overriding melalui inheritance dan metode overriding, sedangkan overloading gunakan default parameter atau argumen gitu. Mungkin itu saja sih dari saya. Oke. Di pembahasan singkat soal polimorfisme, semoga jelas dan mudah dipahami ya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like dan komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Kode Banget.